فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. رسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dari Malaka belum tarik. Kita di muka surat berapa? 50 nih ya, dari pembahasan adab. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus samin adabul akal. Pelajaran yang ke-8 yaitu adab-adab makan. Yang pertama, antukrimat ta'am wala tuhinah. Anda memuliakan makanan dan tidak menghinakannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimul khubz. Rawahu Tabrani. Muliakanlah roti. Gimana cara muliakan roti? Kita sembah-sembah gitu ya. Iya, tidak boleh dipijak-pijak. Ya, makanan ini adalah nikmat Allah yang dengan makanan itu kita mampu menegakkan kehidupan kita, karena kita manusia sangat memerlukan makanan, sangat memerlukan minuman. Inilah karakter manusia. Tanpa itu jelas apa? Secara sunnatullah kita akan lemah, sakit, bahkan mungkin mati, tidak ada energi. Allah Ta'ala telah mengatakan kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu memakan makanan, yaitu mereka makhluk. Nah, karakter makhluk yang mukallafin, mereka memang perlu makanan. Nah, dengan itu ada syariat-syariat terkait dengan cara makan dan minum dan seterusnya. Maka nikmat yang dengan itu manusia mampu hidup, ini adalah nikmat yang sangat besar. Di antaranya adalah roti, yang mana roti itu biasanya terbuat dari gandum, dan gandum adalah salah satu dari makanan asasi yang paling tinggi nilainya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Dia lebih tinggi nilainya, lebih tinggi kadar gizinya daripada beras. Makanya tidak boleh kita hinakan dia. Hadis ini semua sanadnya lemah, akrimul khubz, semua sanadnya lemah. Sebagaimana di dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah karya Allahul Musta'an, ana terlupakan siapa? As-Sakhawi, Al-Hafidz As-Sakhawi. Dalam Maqasidul Hasanah semua sanadnya lemah, tetapi dengan seluruh bab yang ada, dalil-dalil dalam bab yang ada, maka sebagian ulama menghasankannya. Karena kalau kita lihat masing-masingnya, kelemahannya bukan kelemahan yang ringan, penyakitnya berat-berat. Tapi sebagian ulama mengatakan dengan keseluruhan yang ada dalam bab tentang haramnya membiarkan makanan jatuh, haramnya membiarkan makanan itu dimakan oleh setan, dan menunjukkan bahkan sampai Nabi menyuruh untuk membersihkan kotoran yang menimpa makanan itu kemudian memakannya lagi, menunjukkan hadis ini ada asalnya. Ini yang dipilih oleh Syekh Yahya, yaitu hadis ini boleh dihasankan dengan semua penguatnya. Kalau tidak, yaitu tadi sanadnya terlampau lemah sebenarnya, semua sanadnya itu. Tapi maknanya betul, sesuai dengan makna dari dalil-dalil yang ada di dalam bab masalah memuliakan makanan. Bab yang ada itu hadisnya siapa sih? Hadis Anas, hadis Jabir, hadis Ma'qil bin Yasar dan lain-lain. Tentang tidak membiarkan makanan itu jatuh ke tanah, ya. Syekh Yahya mengatakan boleh dihasankan dengan penguat yang ada di dalam bab ini. Dan juga berdasarkan dari praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang tidak menginjak makanan, bahkan memuliakan makanan. Buktinya di sejumlah dalil dikatakan para sahabat datang membawa kisar. Kisar ini adalah roti yang sudah terpotong-potong, yaitu roti yang tersisa tidak dibuang tetapi disimpan, menunjukkan memang hukum asal makanan adalah dimuliakan.
Kalau kita sudah tidak mau, boleh kita berikan makanan ke hewan, tidak dibiarkan untuk setan. Yang kedua, la ta'ibit ta'am, jangan mencela makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela makanan sama sekali. Ini menguatkan dalil yang sebelumnya. Baik, karena ini bagian dari memuliakan. Kalaupun kita tidak suka, maka kita tidak memburuk-burukkan makanan tadi. Inishtaha akalah. Apa arti ishtaha? Ishtaha yaitu menginginkannya. Jika beliau menginginkannya, maka beliau memakannya. Gimana ya, tak siap nih, kita sudah bicara bermenit-menit. Allahul musta'an. Lupa bawa apa? Rotan. Rotan tertinggal di bilik sana. Tak siap-siap. Mana? Lafaz ishtaha mana? Tak siap sama sekali. Ini ishtaha. Wa in karihah tarokah, jika beliau tidak menyukainya maka beliau meninggalkannya. Tayyib, muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan Nabi berusaha untuk menjaga perasaan orang yang memasak makanan. Kalaupun kita tidak suka, maka kita tidak mencelanya. Tetap dia adalah makanan, nikmat dari Allah. Kita tak suka, mungkin orang lain suka. Atau mungkin tetangga yang suka, walaupun satu keluarga mungkin tak suka, boleh jadi ada tetangga yang suka atau yang lainnya dan seterusnya, tanpa kita memburuk-burukkan hasil jerih payah seseorang. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghargai hasil jerih payah orang lain yang ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan masakan ini memberikan manfaat. Sebagaimana kita tak suka jerih payah kita diburuk-burukkan atau dicela atau dicaci atau dihinakan, maka kita juga tidak melakukan itu. Kalaupun kita tak suka, ya sudah, tidak perlu kita memakannya. Adapun kata para ulama, kalau sekedar mengatakan, oh tolong nanti ditambah garam lagi, walaupun mungkin untuk orang yang perasaannya terlalu tajam, ini sudah menyakitkan, tapi ini bukan mencela. Kita sebagai tuan rumah boleh mengatakan tolong nanti tambah garam ya, misalkan. Atau oh ini tolong ditambah asam boy, atau apalah nama-nama apa itu penyedap rasa dan sebagainya. Tanpa kita mengatakan ini buruk, ini kurang, ini tak pandai, tanpa mengatakan macam itu. Kalaupun garamnya terlalu banyak, kita bilang oh tolong garamnya dikurangi ya. Boleh jadi tadi waktu masak mungkin tersenggol sehingga jatuh, sehingga garam 1 kg masuk semua, misalkan. Kita minta tolong dikurangi garamnya. Kenapa dikurangi? Tak sedapkah masakannya? Oh bukan gitu, tapi kita perlu jimat. jimat garam. Ya boleh kita beritahu biar lebih sedap, tambahkan begini biar lebih sedap lagi, maka kurangi yang ini, tanpa kita memburuk-burukkan. Kemudian kita masuk ke muka surat 51 At-Taqwim, penilaian. Yang pertama, hal yajuz anta ta'amal mutasaqita. Apakah boleh Anda menginjak, tato yaitu menginjak, makanan yang mutasaqita, yang berjatuhan, birijlaik, dengan kedua kakimu. Ini tak ada mafhum ya. Kalau dengan 2 kaki tak boleh, dengan 1 kaki boleh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya boleh tidak menginjak makanan itu? Jawabannya adalah apa? Iya, tak boleh. Karena ini menghina makanan, menghina nikmat Allah Ta'ala. Kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah, bukan malah menghinakannya. Sementara menginjak, ini hukum asalnya adalah menghinakan. Baik. Dari mana kita tahu asal dari menginjak sesuatu adalah untuk penghinaan asalnya ya? Tidak selalu, tapi asalnya adalah sebagai bentuk penghinaan. Kalau menginjak itu yaitu ucapan orang kafir di dalam neraka,
Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wahai Rabb kami, perlihatkan kepada kami dua orang yang telah menyesatkan kami, yaitu dari kalangan manusia dan jin, agar kami meletakkan mereka berdua di bawah kaki kami, agar mereka termasuk dari orang yang paling rendah. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya asal dari sesuatu dipijak itu berarti dia dihinakan. Kecuali kita menginjak tangga atau apalah, kita minta bantuan teman, oh tolong duduk di situ, saya nak pinjam pundaknya mau naik. Ini jelas niatnya bukan menghinakan. Yang kedua, idza wajadta ta'aman tata'uhul aqdam, jika Anda mendapati makanan yang dipijak oleh telapak-telapak kaki, fahal tarfa'uh, apakah Anda akan mengangkatnya, yaitu mengambilnya, menyelamatkannya? Jawabannya siapa? Ahmad? Na'am insyaallah. Mungkin kita tak tega untuk memakannya, tetapi ya kita bagikan kepada ayam kah, atau mungkin hewan-hewan yang lain, atau ya sudah letakkan di dekat apa itu tempat berlalunya apa kira-kira ya, semut-semut. Intinya biar menjadi rezeki bagi makhluk-makhluk Allah, bukan untuk dihinakan dan disia-siakan. Karena boleh jadi di negeri-negeri yang lain mendapatkan sesuap nasi pun sudah setengah mati, kehidupannya sangat susah. Yang di Afrika kah, atau yang di Syam, atau mungkin yang di Yaman dan di beberapa tempat yang lain, dan seterusnya. Ada data yang sebenarnya menyedihkan dari Palestina sana, orang-orang yang menjadikan dana-dana yang datang, bantuan yang datang dirompak oleh sesama Palestina sendiri, ya. Kemudian dijual dengan sangat mahal untuk orang yang di dalam. Ini jahat, sesama saudara malah saling menginjak, bukan saling menolong, malah membuat jadi bisnis yang bernilai sangat tinggi. Padahal yang di luar setengah mati untuk memasukkan bahan makanan, obat-obatan dan sebagainya, itu harus berjuang menembus blokade dari orang-orang kufar. Nah, begitu sudah masuk, tahu-tahu dirompak oleh orang Palestina sendiri yang punya senjata. Setelah itu baru dijual ke rakyat kecil. Ini jahat. Ya tetap di setiap negara ada aja perompak, tapi tahu dirilah dalam situasi susah kalian perlu bantuan. Kenapa kalian tidak satu hati, malah saling merompak macam itu? Ini membuat orang yang di luar mungkin malah jadi berpikir sekian kali nanti, yang tidak memikir lebih jauh untuk membantu. Jadi pikir, untuk apa saya membantu kalau kalian sendiri malah macam itu? Nanti jangan-jangan ada yang berpikir macam itu. Ini merugikan orang-orang yang tertindas, kasihan. Intinya apa? Di beberapa tempat makanan itu sangat berharga, betul-betul sangat berharga. Maka jangan kita sia-siakan. Kalaupun ternyata kita sudah kenyang, tapi ini makanan yang baik, ya boleh kita sedekahkan ke tetangga, sedekahkan ke sesama saudara, sesama murid, sesama pelajar misalkan, dan sebagainya. Menjadi Abdul Masakin di zaman sekarang. Di zaman Nabi, siapa sahabat yang dijuluki sebagai Abdul Masakin? Saudaranya Ali. Saudara Ali siapa? Bentar, coba ada yang langsung ingat tak? Ayo, Ja'far bin Abi Thalib dijuluki Abdul Masakin. Karena apa? Beliau setiap kali makan selalu mengundang orang. Hatta walaupun tinggal apa di bejananya itu tinggal sesuatu yang menempel saja, sudah memanggil beberapa orang miskin, mari kita habiskan sama-sama. Ada juga dari kalangan wanita dijuluki Ummul Masakin. Nah, siapa yang ingat Ummul Masakin? Hah? Yang mana? Namanya siapa? Tinggal kita tengok betulkah tidak betul. Aisyah. Bukan Aisyah. Ya. Bukan Asma, ya. Zainab. Betul, Zainab bintu Jahash. Sangat rajin sedekah kepada para masakin, orang-orang yang miskin. Jelas semua nama yang disebutkan tadi sangat dermawan. Aisyah dan Asma sangat dermawan. Cuma yang mendapatkan gelaran Ummul Masakin adalah Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha. Baik. Nah, kita ingat saudara-saudara kita yang kekurangan dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga, hal yajuzu antarmiya mukhallafatil akal. Apakah boleh Anda membuang makanan yang ditinggalkan? Mungkin terutama yang itu ya, yang kerja di restoran, di rumah-rumah makan, kan kadang ada aja ya sisa-sisa itu. Boleh tak untuk dibuang di fil bayarat, majari, yaitu apa? Aliran, asal kalau di Yaman bayarat ya tempat aliran air najis itu. Majari tempat aliran air. Yaitu di tempat mengalirnya air najis untuk dibuang. Boleh tak dibuang di situ? Sekarang giliran siapa ya? Harif? Ya. Iya, tak boleh. Jawabannya tidak boleh. Ini namanya menghinakan betul. Kita tak tahu, boleh jadi kalaupun kita tidak menginginkan makanan itu, jangan-jangan saudara kita dari kalangan jin ada yang ingin memakannya. Kan tak semua jin kaya kan? Kan semua jin kaya. Kita tak tahu, tapi boleh jadi ada yang memanfaatkannya, atau mungkin jin itu memberikan untuk hewan-hewan dari kalangan jin juga, mereka juga perlu makan, boleh jadi. Maka jangan disia-siakan itu, boleh jadi masih bermanfaat ya. Bayarat adalah tempat membuang air najis kalau di Yaman ya, yaitu tempat buang najis dipanggil bayarat. Itu di Yaman yang makruh. Kalau nggak tahu kalau orang dolik apakah lebih umum bayarat itu, karena beliau kasih kurang apa majari, tempat aliran air. Lagi pula kalau bertumpuk-tumpuk boleh apa? Boleh apa itu? Nanti aliran airnya jadi tersendat, malah air jadi keluar lagi, timbul bau-bau busuk seperti yang kadang kita dapatkan Ustaz ya waktu di Damas itu. Ketika saluran air penuh, air terlalu banyak keluar akhirnya, jadi ya timbul bau busuk di sekeliling situ berpuluh-puluh meter, malah merugikan banyak orang. Biasanya orang bilang biasanya nanti akan sangat bersih lagi kalau banjir besar, jadi bersih, sampahnya entah dibawa pergi berapa kilometer ke sana. Tapi nunggu banjir besar pun belum tentu datang dalam sekian bulan. Bahkan apa mungkin banjir kecil-kecil malah merugikan kita, di sekeliling kita jadi banyak benda-benda yang tak baik. Karena apa? Bertumpuk-tumpuk di saluran air. Maka jangan dibuang di tempat-tempat yang seperti itu. Kalau dia makanan, kalau masih mungkin untuk disedekahkan ke hewan, sedekahkan ke hewan, letakkan di tempat makannya kucing atau ayam atau semut dan sebagainya. Kita usahakan benda sekecil apapun, kita usahakan meniatkan mencari pahala dari amalan itu, yaitu sedekah untuk hewan-hewan itu. Jangan asal dibuang, yaitu jangan dibuang sembarangan. Kemudian yang keempat, hal tadkuru hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nahyi anil istinja. Nah, ini juga termasuk dalil yang dipakai oleh para ulama. Dalil dalam bab memuliakan makanan. Penguatnya adalah ini juga, yaitu larangan dari beristinja biroji dengan apa? Kotoran hewan, au azm atau tulang. Li'annaha ta'amu ikhwanina minal jin, karena yang namanya kotoran hewan ini adalah makanan saudara kita dari kalangan jin, yaitu makanan dari hewan-hewan jin. Adapun tulang ini makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Diperinci oleh para ulama dengan beberapa dalil macam itu. Yang kotorannya tidak dimakan oleh jinnya, tapi oleh apa? Hewan-hewan yang dipiara oleh jin. Adapun tulangnya itu yang dimakan oleh jin. Kata Imam Nawawi, kalau makanan jin saja wajib dimuliakan, tidak boleh dihinakan, apalagi makanan manusia. Sementara manusia lebih mulia dibandingkan dengan jin. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan para makhluk dengan kelebihan yang sebenarnya. Ini menunjukkan kalau makanan jin saja tidak boleh dihinakan, apalagi makanan manusia.
Hadisnya yang tadi ya, nahana an nastanjiya bi raji'i au bi adhm. Nabi melarang kita dari istinja dengan kotoran hewan ataupun dengan tulang. Yang kelima, idza ahanan nasu ta'am. Jika manusia menghinakan makanan, walam yashkuru hadhihi nikmah, dan mereka tidak mensyukuri nikmat ini, fahadzalika sababun li zawaliha, maka apakah itu menjadi sebab hilangnya nikmat tersebut? Coba Abdurrahman. Jawabannya ya na'am, yaitu dikhawatirkan macam itu, kecuali kalau Allah Ta'ala berkenan untuk mengampuni. Mana dalil bahwasanya nikmat kalau tidak disyukuri itu hilang? Aywa, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mengingkari nikmat, maka sesungguhnya siksaanku itu keras. Atau seperti dalil yang lain yang kalau ini mungkin umum, siksaan keras, tapi dari mana kita tahu nikmat itu akan dihilangkan? Jelas dalilnya betul, cuma ada dalil yang lebih jelas lagi. Dalilnya yang mana ya? Siapa yang ingat? Oh ya? Nah itu baik, hadis muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah tentang 3 Bani Israel itu yang diberi nikmat, kemudian yang 2 mengingkarinya, akhirnya dihilangkan nikmat itu. Kalau dalam Al-Quran, wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Dan Allah membuat perumpamaan dengan suatu negeri yang dahulunya aman tentram, rezekinya datang secara banyak dari segala penjuru. Namun kemudian negeri itu mengingkari nikmat Allah, maka Allah menjadikan mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh perbuatan mereka. Ini menunjukkan nikmat kalau tidak disyukuri boleh jadi akan hilang. Seperti yang ditampilkan di status sebagian ikhwah kita di Yaman 1 tahun yang lalu, mereka mengingatkan yaitu peristiwa apa namanya itu yang reformasi mereka itu yang menyebabkan Ali Abdullah Soleh terbunuh, entah terbunuh atau hilang. Karena apa? Mereka menggunakan roti yang panjang-panjang itu yang dulunya cuma 5 rial Yamani, murah sangat. Dibentuk tulisan irhal, yaitu pergilah wahai presiden. Mereka menjatuhkan presiden. Katanya pada tahun ini harga roti sekecil itu pun sudah berpuluh-puluh rial, padahal semula 5 rial. Dan itu pun sudah makin susah untuk dicari karena ya namanya apa, sedang krisis ekonomi di sana. Tatkala nikmat Allah malah dipakai untuk kemaksiatan, disia-siakan, dipakai untuk demonstrasi, akhirnya malah harga jadi melambung tinggi. Padahal sekedar roti yang paling murah. Ini bahaya kalau tidak disyukuri. Boleh jadi nikmat menjadi hilang. Kalaupun tidak sampai hilang, tapi untuk mendapatkannya setengah mati lagi mencarinya. Yang keenam, hal ta'ibu ta'am idza lam yu'jib. Apakah Anda mencela makanan jika makanan itu tidak Anda sukai? Jawabannya, hewan. La, tapi apa? Berikan ke orang lain yang sepertinya mau memakan makanan itu. Kecuali kalau makanannya memang makanan basi, ya tak boleh. Makanan yang sudah busuk, disebutkan Ibnul Qayyim dalam Tibun Nabawi, makanan yang sudah busuk, dia akan memiliki jarasim, yaitu ada bakteria atau ya itulah apa yang namanya benda-benda bersel satu yang akan membahayakan badan. Jelas apa? Kita akan mengatakan, oh ini makanan sudah busuk. Ini bukan bermaksud mencela makanan, tetapi menjelaskan bahaya makanan yang ini. Nah, seperti itu ya jangan diberikan ke orang. Masih ada makhluk yang memakan makanan macam itu. Mungkin ada ya bakteria-bakteria menguraikannya. Nah, kita masukkan ke dalam tanah atau kita letakkan di sekeliling di tanaman. Nanti insya Allah boleh menjadi apa? Gizi bagi tanaman itu. Tidak dibuang di tempat-tempat najis. Yang ketujuh, mahiyya khulqur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'am. Apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan makanan atau pada makanan? Alladzi la yashtahi, yang tidak beliau inginkan, yang tidak beliau sukai. Nabi berbuat apa kalau makanannya tidak beliau sukai? Tahu, aklahu. Karihatu. Wa in kariha
Wa in karihat. Tak boleh ada tak. Wa in karihahu tarakahu. Artinya apa? Apabila dia menginginkan, makanlah. Ya. Makanlah. Ayo, jika Nabi menginginkannya, Nabi akan memakannya. Lepas itu? Maka Dan jika dia tidak menginginkan, meninggalkanlah. Iya, jika Nabi tidak menyukainya, karihasi membenci ya. Jika Nabi tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Ya, ini fi'il madhi ya, jangan dibuat jadi amr. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, yang ke-8, hal minal adab antahtua min fauqi ma'idatil akal. Apakah termasuk dari adab, yaitu Anda melangkah di atas hidangan makanan, termasuk adab atau tidak? Tidak. Kita tak menginjaknya, tapi apa? Kita seakan-akan mengangkanginya, melompatinya. Ini bukan termasuk dari adab. Boleh jadi orang yang melihat itu akan merasa jijik dengan makanan tadi, karena boleh jadi di kaki kita ada debu-debu atau apa, akhirnya masuk ke makanan itu dan seterusnya. Apalagi kalau memakai alas kaki, jangan-jangan ada benda-benda kotor yang jatuh ke makanan itu, atau jangan-jangan kita habis olahraga peluh-peluh akhirnya masuk ke makanan itu, tambah gizi ya, orang boleh muntah nanti melihat itu. Kenapa? Maidah hidangan ya, fauq atas, dari atas. Baik, ilahuna wallahu a'lam.